Apakah sudah terlihat? Oh ya, bentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 kelas 530 saat ini izin mempresentasikan materi siap tentang modul persediaan. Pertama, anggota kelompok kami ialah Eva Octavia Senolatonta, absen 12, Herdiana Septianingrum, absen 16, Ismi Kurnia, absen 20. Yang pertama, kami ingin mempresentasikan tentang dasar hukum persediaan. Terdapat 4 dasar hukum persediaan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Nomor 3, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Lalu yang keempat ada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 223 PMK 5 tahun 2015 tentang pelaksanaan piloting sistem aplikasi keuangan tingkat instansi. Lalu, modul persediaan sendiri merupakan modul dalam aplikasi Sakti yang digunakan untuk melaksanakan pengelolaan transaksi keuangan persediaan yang meliputi pencatatan dan pengakuntansian barang persediaan. Sedangkan persediaan sendiri adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nah, menurut pedoman sistem akuntansi pemerintah atau PSAP nomor 5 disebutkan bahwa persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan. Nah, persediaan ini terdapat 10 kategori, seperti barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis atau berjaga-jaga, lalu ada pita cukai dan leges, lalu ada bahan baku, barang dalam proses atau setengah jadi, tanah atau bangunan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat, hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Lalu kebijakan akuntansi persediaan yang dilakukan ialah persediaan dicatat menggunakan pendekatan aset yang berarti saldo awal dan setiap penambahan persediaan akan secara otomatis diakui sebagai penambah saldo persediaan. Updating nilai saldo persediaan diperhitungkan pada saat persediaan digunakan dengan penyesuaian pada akhir periode pelaporan berdasarkan hasil stop of NAM. Lalu nilai beban persediaan diperhitungkan dari total penggunaan persediaan selama periode tahun anggaran atau dengan memperhitungkan saldo awal persediaan ditambah dengan pengadaan persediaan dan dikurangi dengan saldo akhir atau nilai sisa persediaan hasil stock of NAM. Lalu saldo akhir persediaan yang diperhitungkan dalam perhitungan beban persediaan adalah nilai persediaan hasil stok of NAM, bukan catatan saldo persediaan dalam hasil terjadi perbedaan nilai. Lalu berikutnya ruang lingkup modul persediaan. Ruang lingkupnya sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada barang atau perlengkapan yang digunakan sendiri dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, yang kemudian dibagi 3 lagi, ada barang habis pakai, barang tak habis pakai, dan barang bekas pakai. Lalu yang kedua ada barang yang dibeli untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Yang ketiga ada barang yang digunakan dalam proses produksi jika pemerintah memproduksi sendiri atau swakelola, yang dibagi juga menjadi 3, ada barang baku atau supplies, barang dalam proses atau setengah jadi, dan barang jadi. Lalu berikutnya ada, sedangkan persediaan dalam Sakti juga modul persediaan berfungsi mengelola transaksi masuk atau keluar atas persediaan yang dimiliki Satker seperti perolehan yang berasal dari pembelian oleh PPK maupun bendahara atau cara perolehan lainnya atau pemakaian barang.
Lalu yang kedua ada transfer antar satker maupun internal satker lewat online. Yang ketiga ada hibah masuk atau keluar. Yang keempat ada penghapusan terhadap barang usang atau rusak. Yang kelima ada persediaan dalam proses. Yang keenam ada koreksi. Yang ketujuh ada penghapusan. Dan yang kedelapan ada opnam fisik. Lalu berikutnya alur proses modul persediaan. Nah, alur ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh Bapak tadi di PPT sebelumnya, yang dimulai dari setting, kemudian setting mode, lalu ke migrasi referensi dan transaksi, lalu dibagi lagi lewat 5 tadi, proses, lalu ke persetujuan yang akan dicetak pelaporan, lalu bila ada tutup buku akan dikonsolidasikan, lalu selesai. Berikutnya adalah setting metode. Di dalam modul persediaan sakti ini terdapat 2 metode yang harus disetting terlebih dahulu di awal penggunaannya. Yang pertama yaitu modul pencatatan dan yang kedua adalah modul penilaian. Nah, di setup metode ini dalam yang tadi terdapat 2 metode tadi. Nah, ini metode pencatatan yang dilakukan secara perpetual. Metode perpetual sendiri adalah metode yang menentukan pencatatan persediaan dilakukan secara langsung dan berkesinambungan sesuai dengan jumlah dan harga pokok pada setiap transaksi. Lalu ada metode penilaian dibagi menjadi 3, harga satuan terakhir atau HPT, harga rata-rata, dan ada juga FIFO. Nah, di dalam metode FIFO ini belum bisa diterapkan. Alasannya sendiri ialah karena alasan teknis dan lainnya. Pemerintah masih menggunakan harga perolehan terakhir atau HPT. Ini penjelasan selanjutnya metode pencatatan. Metode pencatatan ya tadi adalah metode yang digunakan untuk menentukan bagaimana pencatatan transaksi persediaan dilakukan. Lalu dilakukan dengan metode perpetual. Nah, itu penjelasan metode perpetual yang tadi. Lalu ini juga metode penilaian adalah metode yang digunakan untuk melakukan penilaian persediaan dan yang terbagi menjadi 3, metode HST atau HPT tadi, metode harga rata-rata, dan ada metode FIFO. Nah, ini ada rumus untuk metode HPT atau HST tadi. Pertama, aplikasi persediaan menggunakan metode pencatatan perpetual dan melakukan pelaporannya secara periodik. Kebijakan penilaian persediaan saat ini yang boleh digunakan yaitu penilaian HST. Nah, di rumusnya itu adalah NP sama dengan QP dikali HP. NP sendiri yaitu nilai per jenis persediaan pada tanggal neraca. QP kuantitas atau jumlah persediaan pada tanggal pelaporan dalam unit berdasarkan laporan persediaan. Lalu ada HP yaitu harga pembelian terakhir persediaan dalam rupiah per unit dan berdasarkan faktur pembelian. Nah, untuk contoh penghitungan dan penghitungannya akan dijelaskan nanti ya oleh rekan saya, Ismi. Lalu berikutnya adalah migrasi persediaan. Migrasi persediaan adalah suatu proses paling awal dalam penggunaan modul persediaan berupa pemindahan ADK, referensi, dan ADK data transaksi. Persediaan dari aplikasi persediaan existing ke dalam database Sakti. Migrasi persediaan dilakukan dengan memindahkan saldo barang di periode Desember tahun anggaran yang lalu. Migrasi persediaan dilakukan oleh Satker yang sebelumnya telah menggunakan aplikasi persediaan. Migrasi persediaan hanya dilakukan sekali sepanjang pemakaian Sakti dan dilakukan sebelum transaksi persediaan yang lain diinputkan. Nah, ini adalah alur persediaan tabelnya. Di sini terdapat beberapa catatan juga, seperti diawali dengan tutup periode November tahun anggaran yang lalu terdapat 2 ADK migrasi yang harus diupload secara berurutan, yaitu ADK referensi dan ADK transaksi. Memastikan kesesuaian data dari hasil cetakan masing-masing aplikasi, yaitu dilewat pencocokan, lalu ada migrasi data transaksi bisa diulang selama belum dilakukan persetujuan, dan diakhiri dengan tutup periode Desember tahun anggaran yang lalu. Data persediaan yang gagal dimigrasi atau yang belum masuk dalam aplikasi bisa diinputkan melalui menu saldo awal. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hera. Dipersilakan. Berikutnya ada mekanisme pencatatan transaksi.
Nah, ada beberapa jenis pencatatan transaksi. Yang pertama yaitu pencatatan transaksi saldo awal. Nah, pencatatan ini dilakukan terhadap barang yang sudah dimiliki atau dikuasai sebelum tahun anggaran yang berjalan gitu. Lalu selanjutnya ada persediaan masuk. Pencatatan persediaan masuk ini dilakukan terhadap barang persediaan yang diperoleh pada tahun anggaran yang berjalan. Kemudian ada persediaan keluar. Pencatatan persediaan keluar ini dilakukan karena adanya penggunaan atau penyerahan atau penghapusan barang persediaan. Lalu ada koreksi persediaan dilakukan karena ada suatu kesalahan proses pembukuan barang persediaan. Lalu terakhir ada inventarisasi fisik persediaan. Nah, ini dilakukan terhadap barang persediaan dengan cara membandingkan catatan pembukuan pada modul persediaan dengan saldo barang secara fisik. Next. Nah, berikutnya ada input, proses atau aktivasi, dan outputnya. Ada dua mekanisme pencatatan transaksi, yaitu transaksi masuk dan transaksi keluar. Nah, transaksi masuk itu terdiri dari 7, yaitu yang pertama saldo awal, terus pembelian, transfer masuk, baik manual atau online, terus hibah masuk, rampasan, reklas masuk, dan reklas masuk dari aset. Lalu transaksi keluarnya bisa dilihat sendiri di sini ya. Next. Selanjutnya ada mekanisme pencatatan transaksi. Nah, tadi kan transaksi itu dibagi menjadi dua ya, yaitu transaksi masuk sama transaksi keluar. Nah, sekarang dibagi lagi jadi dua, yaitu transaksi masuk itu ada transaksi masuk pembelian sama transaksi masuk selain pembelian. Nah, sedangkan transaksi keluar itu ada transaksi keluar habis pakai sama transaksi keluar selain habis pakai. Next. Di sini penjelasannya. Nah, transaksi masuk pembelian itu tuh adalah proses pencatatan masuknya barang persediaan. Nah, ini bersumber dari data pembelian dari model bendahara maupun model komitmen. Nah, caranya itu dengan melakukan pendetailan barang persediaan. Data yang digunakan itu ada kwitansi, terus BAST maupun dokumen lainnya yang sah. Lanjut. Nah, ini ada transaksi masuk pembelian. Nah, ini dari komitmen dan bendahara itu tuh mencatat pembelian persediaan itu per sub-sub kelompok gitu. Lalu persediaan melakukan pendetailan per kode barang persediaan. Nah, ini berdasarkan data pembelian dari komitmen dan bendahara. Di komitmen belanja, sorry. Next. Lalu ada transaksi masuk selain pembelian, itu ada saldo awal, terus transfer masuk, hibah masuk, rampasan, dan perolehan lainnya. Lanjut. Lalu transaksi keluar habis pakai, itu adalah transaksi pengeluaran barang persediaan untuk penggunaan atau pemakaian. Jadi dokumennya itu ada bon permintaan barang persediaan. Nah, nanti inilah yang akan diinput oleh operator. Lanjut. Selanjutnya ada transaksi keluar selain habis pakai. Nah, selain habis pakai yang tadi, barang persediaan itu juga bisa dikeluarkan melalui transaksi berikut ini, yaitu transfer keluar, hibah keluar, terus ada usang atau rusak, ada transaksi keluar lainnya, terus ada transaksi penghapusan, usang atau rusak. Lanjut. Koreksi. Nah, selanjutnya ada koreksi. Koreksi persediaan digunakan untuk melakukan koreksi terhadap pencatatan barang persediaan, baik jumlahnya maupun nilainya, dengan cara mereklasifikasi. Konsep koreksi ini dilakukan tanpa melalui kegiatan opname fisik gitu. Jadi koreksi ini juga harus mendapat persetujuan oleh user approval. Selanjutnya ada opname fisik. Opname fisik adalah suatu kegiatan di akhir periode laporan yang fungsinya itu untuk caranya dengan memeriksa fisik barang persediaan di gudang. Nanti hasil berita acara opname fisik ini akan diinput ke dalam modul persediaan. Nah, nanti akan menjadi saldo akhir barang persediaan.
Lalu hasil inputan komponen fisik ini harus disetujui terlebih dahulu oleh KPB dengan user approval. Next, pelaporan. Selanjutnya pelaporan. Pelaporan yang dihasilkan oleh modul persediaan adalah sebagai berikut ya. Ada 6 laporan yang dihasilkan. Yang pertama ada laporan buku persediaan, lalu laporan persediaan, laporan rincian persediaan, laporan daftar transaksi persediaan, laporan mutasi, sama laporan persediaan di neraca. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ismi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan gambaran sistem aplikasi saksi terkait modul persediaan. Ini saya akan membahas 3 transaksi, yaitu transaksi masuk pembelian, transaksi masuk selain pembelian, dan transaksi keluar persediaan. Untuk yang pertama, gambaran sistem aplikasi terkait transaksi masuk pembelian. Nah, sudah dijelaskan tadi, transaksi masuk pembelian ini kan menjelaskan proses pendetailan pembelian. Nah, itu bisa dari modul bendahara dan modul komitmen atau non-kontraktual. Dalam hal ini saya memberikan contoh dari bendahara. Pengguna modul persediaan sendiri yaitu ada 2, yaitu operator dan approver, di mana operator itu melakukan login dengan user sebagai operator. Setelah itu, memeriksa ketersediaan kode barang, lalu apabila kode barang belum tersedia, maka operator perlu menginput dulu kode barang di menu referensi. Setelah itu, pilih menu transaksi masuk, lalu pilih pembelian, lalu pilih asal transaksi dari bendahara. Kemudian pilih transaksi, yaitu pendetailan. Selanjutnya, approver itu melakukan login dengan user sebagai approver, yaitu approver di sini melakukan verifikasi dan melakukan persetujuan. Untuk lebih jelasnya, lihat gambar pada next setelah ini. Nah, di sini bisa kita lihat transaksi masuk pembelian operator. Setelah operator melakukan login, itu akan muncul tampilan seperti yang bisa kita lihat di sini. Ada modul aset tetap, bendahara, dan lain-lain. Nah, di sini kita pilih yaitu modul persediaan. Nah, karena ini terkait transaksi masuk pembelian, maka kita pilih di sini transaksi masuk, lalu pilih pembelian. Setelah itu akan muncul bas atau kwitansi yang sudah tercatat oleh modul komitmen atau bendahara. Nanti kalau setelah ada transaksinya itu akan muncul di sini nomor kwitansi atau bas, tanggal kwitansi, nomor kwitansi, dan nama suppliernya. Nah, setelah itu untuk melakukan pendetailan, kita pilih salah satu transaksi yang ingin kita lakukan pendetailan, lalu setelah itu akan muncul bagian menu yang seperti slide berikut ini. Next lah. Nah, ini menu pendetailannya. Jadi operator di sini melakukan pendetailan terkait nama barang, satuan, jumlah, total harga, kode persediaan, atau bisa juga melakukan penambahan pada bisa teman-teman lihat di sini ada kolom tambah berwarna hijau kecil. Nah, setelah itu next, setelah dilakukan pendetailan itu akan muncul seperti ini. Nomor dokumen, nomor bukti, tanggal dokumen, tanggal pembukuan, total harga, status dengan status itu belum disetujui karena ini masih pada user sebagai operator. Selanjutnya, transaksi ini harus disetujui oleh approver. Next lah. Nah, di sini transaksi masuk pembelian sebagai user approver. Setelah approver itu login pada menu aplikasi saksi, itu harus melakukan persetujuan. Akan tampil seperti yang bisa kita lihat di sini. Pilih modul persediaan, lalu persetujuan transaksi. Di sini akan muncul seperti ini transaksinya. Dengan jenis transaksi itu nanti tertulis transaksi masuk pembelian. Nah, di sini approver kan perlu melakukan verifikasi dan persetujuan. Approver itu bisa melihat pendetailannya di sini dengan mengklik nomor dokumen, lalu nanti akan muncul pendetailan yang sudah diisi oleh operator tadi. Lalu apabila telah
sesuai semua, approver melakukan persetujuan dengan mengklik tanda setuju di sini. Next. Selanjutnya itu terkait transaksi masuk selain pembelian. Nah, dalam hal ini perlu dilakukan analisa proses transaksi terlebih dahulu. Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, transaksi masuk selain pembelian itu ada banyak, ada saldo awal, terus hibah masuk, hibah keluar, hibah masuk. Nah, sehingga perlu dilakukan analisa proses transaksi sebelum operator melakukan input transaksi. Setelah dilakukan proses transaksi, itu operator melakukan rekam, ubah, ataupun menghapus transaksi. Sama seperti langkah yang transaksi masuk pembelian tadi, operator itu melakukan login sebagai user operator pada aplikasi Sakti. Kemudian melakukan input jenis transaksi berdasarkan analisa proses yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, transaksi tersebut perlu dilakukan persetujuan oleh approver. Next. Nah, untuk transaksi masuk pembelian itu kita bisa lihat di sini tampilannya seperti yang tadi, cuma beda. Kalau tadi kan terkait transaksi masuk pembelian, makanya dipilih itu transaksi masuk pembelian. Sedangkan ini transaksi masuk selain pembelian, yaitu bisa lihat ada saldo awal, transfer masuk, hibah masuk, dan hibah masuk BLU dan yang lainnya. Nah, dalam hal ini saya mengambil contoh dari saldo awal. Nah, di sini kita klik saldo awal, lalu akan muncul pada tampilan seperti yang bisa kita lihat di sini. Lalu operator itu melakukan perekaman, atau kalau sudah ada transaksinya bisa melakukan mengubah atau menghapus transaksi yang ada. Next. Ini juga transaksi masuk selain pembelian setelah login sebagai approver. Sama seperti tadi, jadi approver bisa melakukan verifikasi dan persetujuan terkait transaksi yang telah dilakukan oleh operator sebelumnya. Next. Nah, yang ketiga itu transaksi keluar habis pakai. Dalam hal ini juga perlu dilakukan analisa transaksi seperti yang transaksi masuk selain pembelian tadi, karena juga transaksi keluar terkait persediaan itu ada banyak, seperti transaksi keluar habis pakai dan yang lainnya. Nah, dalam hal ini mengambil contoh transaksi keluar habis pakai. Nah, yang dilihat itu dokumen sumbernya, yaitu dilihat dari kalau transaksi keluar habis pakai itu dilihat dari daftar permintaan barang persediaan. Selanjutnya, operator dan approver juga melakukan langkah yang sama seperti transaksi sebelumnya. Nah, dalam hal saat transaksi itu setelah disetujui, yang disetujui itu telah final, maka tidak dapat dilakukan perbaikan lagi. Jadi hanya bisa dilakukan perbaikan itu ketika masih sebagai user operator. Kalau sudah disetujui approver itu tidak bisa dilakukan perbaikan lagi. Nah, saat persetujuan ini juga terbentuk penjurnalan pada modul General Ledger. Nah, ini seperti yang bisa kita lihat, kalau transaksi keluar itu bisa terkait transaksi habis pakai, transaksi transfer keluar, hibah keluar, keluar lainnya, dan lain-lainnya. Untuk langkah-langkahnya tadi masih sama seperti transaksi masuk selain pembelian. Bisa melakukan rekam, ubah, dan hapus. Selanjutnya, keterkaitan modul persediaan ini akan dijelaskan oleh Ferdian. Nah, selanjutnya ada beberapa modul yang memiliki keterkaitan dengan modul persediaan. Yang pertama ada komitmen, modul administrator, terus ada bendahara, modul aset tetap, sama GL dan atau pelaporan. Lanjut. Nah, yang pertama integrasi dengan komitmen. Modul komitmen memberikan informasi berupa BAST, BAPP, atau BAKP atas barang yang sudah dilakukan pembelian dan kesesuaian dengan barang yang ada. Sehingga atas pencatatannya itu tuh akan mengurangi duplikasi penginputan. Next.
Kemudian integrasi dengan modul bendahara. Modul bendahara itu memberikan informasi berupa kwitansi atas barang persediaan yang telah dilakukan pembelian dan kesesuaian dengan barang yang ada. Nah, sehingga dengan pencatatannya juga akan mengurangi duplikasi penginputan. Lanjut. Ada integrasi dengan modul referensi. Nah, modul referensi ini kayak yang tadi modul administrasi ya. Modul administrasi memberikan pembatasan baik akses dan lainnya yang sifatnya itu referensi. Gitu. Selanjutnya ada integrasi dengan proses akuntansi dan pelaporan. Modul persediaan melakukan pembentukan jurnal costing atas jumlah yang telah dipakai dan yang tersedia pada penutupan pelaporan. Lanjut. Selanjutnya, akan dijelaskan. Saya akan menjelaskan pengendalian terkait modul persediaan. Yang pertama itu ancaman pencurian, penggunaan akses, modifikasi, penyalinan, atau penghancuran yang tidak sah pada perangkat lunak, perangkat keras, atau pendata. Dalam hal ini dilakukan pengendalian dengan melakukan pemisahan tugas antara operator dan pemberi pinjaman barang. Selain itu juga dilakukan otoritas aktivitas dan pengamanan akses. Ancaman yang kedua yaitu seringkali terjadinya peletakan pos yang salah pada pencatatan. Jadi seperti misalnya tadi yang dijelaskan Pak Arif, kan kalau persediaan itu untuk digunakan atau diserahkan kepada masyarakat seperti aset bangunan misalnya yang ingin diserahkan, itu harusnya masuk persediaan tapi malah masuknya di aset tetap. Nah, dalam hal ini dilakukan pengendalian dengan melakukan pelatihan atau edukasi terhadap operatornya. Yang ketiga, itu terjadi error saat aplikasi digunakan. Nah, dalam hal ini dilakukan pengendalian dengan mengupdate aplikasi atau melakukan pengecekan kapasitas perangkat yang digunakan. Yang terakhir itu seringkali terdapat bug. Pengendaliannya yaitu dilakukan dengan update patch atau program pada perangkat lunak. Selanjutnya, akan menjelaskan dampak penerapan metode FIFO terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam hal ini kami memberikan ilustrasi terkait perbandingan metode FIFO dan HPT atau harga perolehan terakhir terkait pengakuan persediaan. Nah, di sini kami memberikan ilustrasi transaksi tanggal 1 Januari ada saldo awal persediaan yaitu sebesar 100 unit dengan harga per unitnya itu 100. Lalu pada tanggal 1 Februari dilakukan pembelian sebesar 200 unit dengan harga per unitnya 110. Lalu pada tanggal 1 bulan Maret dilakukan pembelian sebesar 100 unit dengan harga per unitnya itu 120. Lalu pada tanggal 1 bulan April dilakukan pembelian sebesar 100 unit dengan harga per unitnya 130. Nah, lalu dilakukan penggunaan sebesar 250 unit. Berapakah nilai persediaan akhir di neraca dan berapakah nilai beban persediaan di laporan operasional? Next, Pak. Nah, dilakukan ilustrasi transaksi yang sama antara FIFO dan HPT. Untuk mencari nilai persediaan akhir di neraca dan nilai beban persediaan di laporan operasional untuk metode FIFO, itu seperti yang kita tahu, FIFO itu kan persediaan yang digunakan pertama kali adalah persediaan yang dibeli pertama kali. Nah, dalam hal ini, untuk melakukan penggunaan 250 unit itu artinya dari saldo awal persediaan 100 unit dengan nilai harga per unitnya itu 100 dan dari transaksi pembelian persediaan tanggal 1 bulan Februari sebesar 150 unit dengan harga per unitnya 110. Sehingga bisa dilihat di bawah itu terdapat beban persediaannya itu sebesar 26.500. Sedangkan persediaan akhirnya itu sisa dari penggunaannya, karena ini totalnya ada 500 unit, berarti tadi dari transaksi tanggal 1 bulan Februari masih ada 50 unit dengan nilai 110 per unit, lalu dari transaksi
tanggal 1 bulan 3 100 unit dengan harga per unit 120 dan dari transaksi tanggal 1 bulan 4 sehingga didapat persediaan akhirnya itu 30.500. Sedangkan kalau dengan menggunakan metode harga perolehan terakhir itu nilai persediaan akhir dan nilai beban persediaannya itu dihitung dengan menggunakan harga pembelian yang terakhir kali yaitu pada tanggal 1 bulan 4 dengan harga perolehannya itu 130 sehingga didapat penggunaannya itu 250 unit dikali 130. Didapat beban persediaannya itu 32.500 dan persediaan akhirnya juga 32.500. Selanjutnya nah, bisa kita lihat kan tadi itu perbedaannya dengan menggunakan harga perolehan terakhir itu nilainya lebih tinggi ya yang dilaporkan di laporan keuangan. Nah, jadi ada dampak metode harga perolehan terakhir di sini. Kelebihannya itu harga perolehan terakhir nilai persediaannya itu selalu disesuaikan dengan harga terbaru. Karena dia menggunakan yang paling terakhir kan harga perolehannya. Lalu, kelemahannya itu, jika harga semakin tinggi, maka persediaan akhir itu akan dicatat terlalu tinggi dan beban persediaan juga akan dicatat terlalu tinggi. Hal ini berdampak pada persediaan neraca yang terlalu sedikit dan bahkan bisa bersaldo minus. Jadi, tidak match antara nilai penggunaan dan persediaan. Persediaannya dengan harga yang lebih rendah dan penilaian akhirnya pas saat penggunaan menggunakan nilai yang paling terakhir diperoleh. Next. Nah, jadi kenapa tidak match? Jadi, persediaan pemerintah itu dicatat menggunakan metode perpetual, yang mana setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan, baik perolehan dan penggunaan itu selalu dicatat. Sehingga update persediaan terjadi setiap saat, itu tidak perlu menunggu hingga akhir tahun. Oleh karena itu, perolehan persediaan dicatat menggunakan harga perolehan saat itu, sedangkan saat penggunaan menggunakan harga terakhir persediaan. Next. Nah, sedangkan dampak dari metode FIFO-nya, nilai yang tercatat antara perolehan dan penggunaan itu match atau cocok. Jadi persediaan yang dilaporkan di neraca dan beban persediaan yang dilaporkan di laporan operasional itu sudah sesuai dengan realitas transaksi yang didukung dengan bukti-bukti transaksi. Seperti tadi itu terkait pembeliannya itu sesuai dengan nilai perolehannya. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanya. Terima kasih. Baik, teman-teman, silakan yang mau bertanya atau diskusi dalam kelompok 7. Izin bertanya, Pak, dan juga kelompok 7. Mau nanya yang tadi kan ada yang hubungan antara akun persediaan sama aset tetap. Nah, kalau misalnya nih, kan tadi kan Bapak bilang kan aset tetap kalau hubungan persediaan sama aset tetap itu kan kayak reklasifikasi. Nah, bisa nggak kalau awalnya itu ditunjukkan untuk persediaan, ternyata di tengah jalan itu ada revisi diperuntukkan untuk aset tetap lalu direklasifikasi. Jadi bukan karena salah input dari awalnya, Pak, atau teman-teman. Jadi karena tiba-tiba ada revisi gitu. Apakah itu bisa terjadi di instansi atau nggak bisa ya, Pak? Terima kasih. Ya, coba kelompok 7 jawab dulu. Kami tampung terlebih dahulu ya, Pak. Oke, baik. Ya, terima kasih Apro ya atas pertanyaannya. Ayo Eva mau jawab Eva? Nanti dulu, Pak. Nunggu yang lain pertanyaan dulu aja kalau ada. Oke, kalau gitu saya coba menjelaskan sedikit ya Apro ya. Jadi itu bisa terjadi, bisa ya. Jadi misalnya gini, katakanlah sekarang kan musim pandemi misalnya. Kita beli kendaraan misalnya, beli motor atau beli apa gitu, terkait dengan kebutuhan bantuan ya kepada masyarakat.
waktu didata misalnya kita butuh sekitar 1.000 motor misalnya ya, 1.000 motor nih ambil contoh aja yang agak ekstrim. Untuk berapa ribu kecamatan. Nah ternyata waktu pembagian motor tersebut, hasil penelitian ulang bahwa sesungguhnya yang butuh motor tuh nggak 1.000 sebetulnya, hanya 900 misalnya. Jadi yang 100 itu, tidak dibagikan ya. Ini contoh ekstrim ya, ini mungkin debatable, tapi ini contoh ekstrim supaya nyambung ke mata pelajarannya. Anggap yang lain nggak butuh lagi gitu kan, tempat lain, sehingga motor ini benar-benar tidak terpakai. Jadi waktu penganggarannya diniatkan sebagai persediaan, ternyata setelah setelah pelaksanaannya motor ini berlebih gitu ya, tidak disalurkan pada masyarakat. Nah, ini sesuai dengan misalnya kriteria aset tetap, ya kan. Pertama adalah berwujud ya, kedua masanya lebih dari setahun, kemudian yang ketiga adalah, lebih dari setahun ya, kemudian yang ketiga itu biasanya bisa dipelihara ya, membutuhkan biaya pemeliharaan, kemudian bisa disusutkan, nah itu memenuhi kriteria aset tetap. Jadi karena niat awalnya waktu penganggaran untuk persediaan, ternyata setelah pelaksanaannya tersisa, kemudian kebetulan instansi tersebut membutuhkan ya untuk kendaraan dinas, maka ini dengan kebijakan atau kepala instansi atau bahkan misalnya menteri ya, tentu dengan surat tertentu ya, itu membuat kebijakan bahwa kelebihan persediaan tersebut, maka akan dialokasikan atau diklasifikasikan digunakan sendiri. Nah ini nanti atas belanja persediaan yang tidak tersalurkan dan ini memenuhi kriteria aset tetap, maka ini direklas ke dalam perkiraan aset tetap. Nah itu kira-kira Afro ya jawaban sementara. Mungkin ada teman yang mau nambahkan silakan. Baik Pak, terima kasih. Iya. Ada lagi? Saya izin bertanya Pak. Ya silakan Billy. Mohon izin teman-teman. Jadi pertanyaan saya adalah, mungkin kalau di sektor komersil kita pada tahu juga ya kan, ada penyisian atas penurunan nilai untuk persediaannya. Mungkin bahasa Inggrisnya itu allowance of impairment. Nah, apakah ini juga diterapkan di dalam modul persediaan yang dipakai oleh pemerintah? Gitu. Terima kasih. Jika ada yang mau menanggapi silakan. Baik ya. Saya juga jawab sementara nih Willy ya. Coba diperjelas misalnya apa persediaannya misalnya? Mungkin persediaannya itu yang sifatnya nggak bisa tahan lama gitu mungkin Pak. Misalnya Pak, misalnya dia contoh nggak apa-apa. Saya belum ada gambaran Pak, mungkin apa aja. Ya baik ya, oke ya gini ya. Saya pernah melakukan audit ya di satu gudang, itu isinya antara lain cat ya atau pupuk lah, kan persediaan ya, cat atau pupuk. Nah ternyata waktu kita stok opnam itu, ya kan, pupuk itu karungnya ya rusak terus berhamburan gitu loh. Berhamburan sehingga pupuk tadi menjadi mencair, misalnya KCl atau urea gitu ya, mencair sehingga pupuk tadi menjadi rusak ya, misalnya nilainya udah nggak utuh, karungnya juga nggak utuh, kemudian itu juga tidak bisa dikumpulkan, artinya rusak lah. Nah rusak itu katakanlah udah ada nggak nilainya ya, nilainya nggak ada. Nah maka di dalam di dalam stok opnam itu dianggap barang rusak. Barang rusak itu nggak lagi dianggap ada bernilai, tidak bernilai lagi. Maka dianggap nol gitu ya. Dianggap nol, sehingga kalaupun misalnya barang itu bisa dinilai dalam keadaan rusak, maka barang itu tidak akan lagi dicantumkan dalam neraca, tapi hanya diberikan catatan laporan keuangan atas rincian ya,
barang-barang rusak, misalnya kalau cat misalnya merusak 10 kaleng, pupuk rusak misalnya 50 karung dan sebagainya. Jadi sampai saat ini bukan belum ada. Jadi barang usang itu tidak dinilai. Jadi langsung barang rusak saja. Nilainya sesuai nilai waktu perolehan. Cuman di rinciannya nanti ada barang-barang rusak. Gitu kira-kira Willy ya. Baik Pak, berarti tidak ada penyisian ya Pak atas penurunan nilai Pak? Kalau persediaan tidak ada penyusutan ya. Walaupun di komersial itu ada ya, tapi di akuntansi pemerintah ini nggak ada, cuma hanya di disclose laporan keuangan. Gitu Willy. Oh baik Pak, sudah jelas. Terima kasih Pak. Yuk. Ada lagi yang lain? Baik ya, kalau nggak ada nih sudah jam 12.54 ya.